Masa interwar periode di antara Perang Dunia I dan II menjadi titik penting dalam sejarah yang membawa konsekuensi mendalam bagi peradaban manusia. Dalam video ini, mari kita bahas tentang penjelajahan peristiwa-peristiwa serta dinamika politik yang membentuk latar belakang Perang Dunia II berdasar pada buku The Second World War: A People's History. Tahun 1919 sampai 1938 merupakan jeda setelah Perang Dunia ke-1 berakhir dan periode sebelum Perang Dunia Kedua dimulai. Dilanjut dengan dimulainya Perang Dunia Kedua yang dimulai dari tahun 1939 sampai 1945 dan menjadi tahun-tahun yang sangat tragis untuk korban-korban perang tersebut. Perang Dunia Kedua mencerminkan kehancuran yang terjadi secara brutal dan tragis. Perang tersebut mengakibatkan kehancuran yang melanda dunia, sehingga memaksa pembuatan ulang peta dunia, karena kehancuran di sebagian wilayah dunia dan meninggalkan perekonomian yang hancur. Perang Dunia Kedua menghasilkan beban psikologis yang tidak terhitung dari kehancuran massal yang diakibatkan oleh manusia. Perang Dunia Kedua juga dikenal sebagai perang total, yang melibatkan seluruh dunia dan menghapus batasan antara medan perang dan front dalam negeri. Hal tersebut merupakan bencana terbesar dalam sejarah dunia, di mana warga sipil menjadi korban utama. Pembunuhan massal menjadi inti konflik ini, dengan berbagai metode pembantaian seperti pemboman udara dan operasi kamar gas yang terjadi secara luas yang dilakukan oleh Nazi. Holocaust merupakan contoh ekstrim dari pembantaian yang sangat brutal terhadap mereka yang tidak terlibat dalam pertempuran. Perang Dunia Kedua dikenal karena proses dehumanisasi dan pembunuhan yang didasarkan pada perhitungan rasional. Sejumlah besar orang yang selamat dari perang ini terus membawa beban psikologis dan fisiknya sepanjang hidup mereka. Kebangkitan dari rezim totalitarian yang muncul dan berkuasa di berbagai belahan dunia pada abad ke-20 didorong oleh ideologi yang menjanjikan kemakmuran dan keamanan bagi rakyat. Para pemimpin totalitarian mampu menarik dukungan massa dan meraih kekuasaan. Mereka kemudian mengkonsolidasi kontrol mereka melalui penekanan atas kebebasan individu, penghapusan oposisi politik, dan pengawasan yang ketat atas masyarakat. Ciri khas rezim totalitarian adalah kultus kepemimpinan, penyensoran informasi, dan penggunaan kekuatan militer secara sewenang-wenang untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam banyak kasus, rezim ini menimbulkan penderitaan yang besar bagi rakyat melalui pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan, dan bahkan pembunuhan massal. Kebangkitan rezim totalitarian ini menjadi peringatan akan bahaya absolutisme kekuasaan dan perlu menjaga tegaknya demokrasi serta kedaulatan rakyat. Perjanjian Versailles tahun 1919 memaksa negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Pertama untuk membayar reparasi yang memalukan, memicu ketegangan yang memperburuk kondisi ekonomi Jerman. Inflasi dan depresi ekonomi memicu nostalgia terhadap masa kejayaan Kekaisaran Wilhelmine. Di bawah rezim Nazi, pada 1938 pemulihan ekonomi Jerman memicu ambisi teritorial dan kebutuhan akan sumber daya. Adolf Hitler memanfaatkan obsesi nasional ini dan menjalankan kebijakan ekspansionis, memanifestasi ide-ide Darwinisme sosial dan antisemitisme yang sudah berakar dalam masyarakat Jerman. Kebijakan Hitler untuk mendapatkan Lebensraum atau ruang hidup bagi ras Arya di Eropa Timur merupakan kelanjutan dari ambisi tersebut. Hal-hal tersebut yang menjadi salah satu alasan dari munculnya rezim totalitarian pada abad ke-20. Kebangkitan ideologi totaliter di Jerman, Italia, dan Jepang yang berhadapan dengan negara-negara demokrasi liberal yaitu Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat menjadi salah satu alasan dari akar konflik yang akan terjadi. Hal tersebut diakibatkan negara-negara poros, khususnya Jerman, gagal untuk mengembangkan tradisi demokrasi liberal yang kuat. Fokus terlalu besar pada peran Hitler atau ideologi nazisme dapat mengabaikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perang, seperti kepentingan strategis negara-negara lain, seperti Italia dan Uni Soviet. Perang tidak bisa dihindari jika ambisi teritorial negara-negara tertentu ingin tercapai. Jerman dan Italia percaya bahwa mereka mendapat keuntungan dari perang. Benito Mussolini, yang merupakan seorang diktator Italia, ikut menjalankan kebijakan luar negeri yang memperhatikan apa yang disebut dengan Vazio Vitale, atau ruang hidup, bagi orang Italia di Timur Tengah dan Afrika Utara. Kesediaan Mussolini dapat dilihat dari tindakan yang ia ambil pada Oktober 1935, di mana pasukan Italia dari negara tetangga seperti Somaliland dan Eritrea menyerang Abyssinia atau dikenal dengan Ethiopia di masa modern. Setahun kemudian, Italia dan Jerman mendukung Jenderal Francisco Franco yang merupakan diktator dari Spanyol dengan dukungan secara militer.
Selain itu, Mussolini juga berambisi untuk memperluas kekuatan Italia, sehingga pada Mei 1939, Mussolini menyepakati Pakta Baja dengan Hitler dan mengisyaratkan keinginan untuk memperluas kerajaan Romawi di Italia. Jika dilihat dari sudut pandang Uni Soviet, di mana pada awalnya Stalin yang merupakan seorang diktator Uni Soviet menerapkan kebijakan luar negeri yang defensif. Fakta non-agresi Nazi Soviet tahun 1939 memutuskan bahwa Uni Soviet akan bersikap netral apabila Jerman melakukan serangan terhadap Polandia, karena menurut Stalin, hal tersebut merupakan upaya untuk berlindung dari agresi Jerman. Stalin menyetujui fakta tersebut setelah mendapat penolakan untuk menjalin kesepakatan Inggris dan Prancis. Sejak deklarasi perang di darat diumumkan, wilayah lautan dan samudra pun turut menjadi tempat pertempuran berdarah antar berbagai pihak. Pertempuran Atlantik merupakan periode penting yang berkisar sekitar tahun 1939 sampai 1943, yang terjadi mulai dari Karibia sampai Samudra Pasifik dan Tanjung Harapan sampai Lautan Barents, dilepas Tanjung Utara. Kekejaman perang ini meningkat pada akhir tahun 1942 ketika kapal selam Jerman mulai berfokus pada pelayaran dagang di perairan Amerika dan Karibia, yang mengakibatkan hilangnya hampir seluruh kapal. Serangan yang paling terkenal terjadi pada 12 September 1942 ketika torpedo Jerman menenggelamkan Lakonia. Selanjutnya, pertempuran yang terjadi di wilayah Tiongkok, Burma, dan India. Di Tiongkok, penyerangan yang dilakukan oleh Jepang pertama kali pada tahun 1931 ketika menduduki wilayah Manchuria yang kemudian dijadikan sebagai negara boneka setelah meningkatnya perekonomian di Tiongkok, yang dianggap sebagai ancaman bagi Jepang. Adanya invasi Jepang di wilayah Tiongkok menyebabkan munculnya kekhawatiran dari wilayah Burma dan India, yang ketika itu masih menjadi koloni Britania Raya. Tiongkok tetap mendapatkan bantuan dari Sekutu Barat atau Amerika, terutama karena mereka dianggap sebagai kekuatan sentral untuk mengendalikan Jepang di Asia. Namun, masalah logistik tetap menjadi kendala dalam menyalurkan bantuan ke Tiongkok. Satu-satunya jalur darat yakni melalui Burma, India, yang kemudian ditutup Jepang pada tahun 1942. Sehingga untuk mengatasinya, Sekutu menggunakan jalur darat The Ham untuk menerbangkan perbekalan ke Tiongkok. Jepang bukan hanya melakukan pertempuran di wilayah Tiongkok, namun juga terus melakukan invasi ke wilayah Asia Tenggara dan Pasifik. Hal ini tentu mengakibatkan adanya ketegangan dengan negara-negara barat seperti Amerika, Belanda, dan Inggris yang memiliki koloni di wilayah tersebut. Sekitar tahun 1941, Pearl Harbor, pangkalan pusat Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik, diserang oleh Jepang. Hal ini mendorong Amerika Serikat untuk turut terlibat pada Perang Pasifik. Beberapa waktu berikutnya, Jepang berhasil menduduki wilayah Filipina, Malaysia, Indonesia, dan Singapura yang merupakan wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Jepang mampu menaklukkan wilayah-wilayah tersebut dengan cepat karena kekuatan militer yang jauh lebih unggul dibandingkan negara-negara yang dijajahnya. Awalnya di Asia Tenggara, pendudukan militer Jepang dipandang sebagai bentuk lain dari pemerintah kolonial. Namun, daya tarik ini mulai berkurang seiring dengan kemunduran militer Jepang dan semakin buruknya penderitaan masyarakat akan teror dan kekejaman yang luas, seperti pembantaian, pemerkosaan, penyiksaan, dan eksekusi massal terhadap warga sipil. Hal ini memicu tumbuhnya banyak gerakan perlawanan dari masyarakat. Pertempuran di Italia, Yugoslavia, dan Yunani yang disebabkan oleh pertikaian internal serta intervensi internasional. Kelompok etnis, afiliasi agama, dan kelas sosial saling berperang dengan kemarahan yang setara dengan perjuangan fasis dan antifasis. Mussolini akhirnya menandatangani Fakta Baja pada tahun 1939, menyatukan nasib Jerman dan Italia meskipun awalnya sempat diragukan. Mussolini ingin menunda perang, namun akhirnya menyatakan perang terhadap Inggris pada 10 Juni 1940, didorong oleh kemudahan Jerman menaklukkan Prancis. Italia menyerang Yunani pada 28 Oktober 1940, namun tidak siap menghadapi iklim buruk dan pertahanan kuat Yunani. Dalam waktu kurang dari sebulan, pasukan Italia diusir dari Yunani. Pada tanggal 6 April 1941, Jerman melakukan invasi ke Yugoslavia dan Yunani untuk melindungi reputasi poros dan mengamankan akses ke ladang minyak Rumania, yang vital bagi serangan ke Uni Soviet. Pertempuran di Front Timur. Hitler memang berniat agar perang melawan Rusia tidak dilakukan dengan cara yang kesatria, tetapi pertarungan ideologi dan perbedaan ras yang harus dilakukan dengan kekerasan tanpa ampun. Baik Hitler maupun Goebbels menyadari bahwa perang di Front Timur adalah tindakan kriminal, namun mereka tetap bertekad untuk menang, karena jika tidak, seluruh rakyat Jerman akan dihancurkan. Operasi Barbarossa menjadi invasi besar-besaran yang dilakukan ke Uni Soviet. Diluncurkan pada 22 Juni 1941 dengan melibatkan 3,5 juta tentara. Meskipun awalnya Jerman berhasil menyapu wilayah yang dikuasai Uni Soviet, pasukan merah mulai membalikan keadaan. Pertempuran terakhir di Leningrad, Moskow, Stalingrad, dan Kursk berakhir dengan kekalahan berat bagi Jerman. Ketika tentara merah bergerak memasuki wilayah Jerman, mereka melakukan tindakan balas dendam yang sangat mengerikan terhadap penduduk sipil Jerman. Ini terjadi pertama kali di wilayah Prusia Timur, yang dimasuki tentara merah pada tanggal 22 Oktober 1944.
Pasukan Soviet melakukan pembunuhan, pemerkosaan, bahkan beberapa korban digergaji menjadi 2. Tindakan brutal tentara merah ini menunjukkan betapa besarnya dendam dan kekerasan yang mewarnai gerak maju mereka memasuki wilayah Jerman pada akhir Perang Dunia Kedua. Sekutu Barat melakukan serangan besar-besaran melalui pemboman udara yang menghancurkan banyak kota di Jerman pada tahun 1944. Pada awalnya tidak memberikan dampak yang signifikan karena kesulitan dalam mengenai sasaran yang tepat. Namun, setelah Marshal Udara Arthur Harris mengambil alih komando pengebom, strategi berubah menjadi lebih brutal, menerapkan kebijakan teror bom terhadap kota-kota di Jerman. Pada akhir tahun 1944, sebagian besar wilayah Eropa yang diduduki Jerman telah dibebaskan oleh Sekutu Barat. Hingga akhirnya Jerman melancarkan serangan terakhir di Barat yang dikenal sebagai serangan Ardennes atau Pertempuran Bulge. Namun, setelah 5 bulan, Sekutu akhirnya mampu memukul mundur kemajuan Jerman. Perang di Eropa berakhir secara bertahap, meskipun resmi berakhir setelah kematian Hitler pada akhir April 1945 dan penandatanganan penyerahan tanpa syarat oleh Jerman kepada Sekutu pada 8 Mei 1945. Saat perang berakhir, masyarakat di Eropa dibuat terkejut dengan terungkapnya foto-foto atau video Nazi yang menunjukkan kondisi mengerikan menyebar luas, membuktikan kekejaman yang terjadi. Sementara di Eropa, Sekutu dan Uni Soviet saling mendorong Jerman keluar dari wilayah mereka masing-masing. Di timur jauh, konflik terus berlanjut dengan kemarahan yang semakin besar. Sama seperti di Eropa, serangan udara memegang peranan penting dengan pemboman yang tidak pandang bulu terhadap kota-kota di Jepang. Pemboman besar-besaran dimulai pada akhir 1944 dengan lebih dari 41.000 ton bom dijatuhkan, terutama terhadap Tokyo. Pada tanggal 6 Agustus 1945, pesawat Enola Gay milik Amerika Serikat menjatuhkan bom atom Little Boy di atas Hiroshima, Jepang. Pemerintah Jepang awalnya menutupi informasi mengenai dampak dahsyat bom atom tersebut. Namun, pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika kembali menjatuhkan bom atom Fat Man di atas Nagasaki. Bersamaan dengan itu, Uni Soviet juga menyerbu Manchuria dan menyatakan perang terhadap Jepang. Tindakan Amerika menggunakan senjata nuklir ini memaksa Jepang untuk menyerah pada 15 Agustus 1945. Holocaust merupakan sebuah peristiwa yang terjadi secara bersamaan dengan dimulainya Operasi Barbarossa, di mana pembunuhan massal terhadap orang Yahudi dimulai. Hal ini bukan kebetulan karena Bolshevisme dan ancaman Yahudi bergabung dalam pikiran Hitler. Pembantaian sistematis terhadap orang Yahudi dimulai di front timur dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Kekejaman dari peristiwa ini terletak pada sifat terencana dari pembunuhan, jumlah orang yang tewas dan terlibat dalam pembunuhan, serta infrastruktur ideologis dan material yang digunakan dalam upaya untuk melakukan pembunuhan massal terhadap seluruh populasi. Sekitar 6 juta orang Yahudi tewas, termasuk sekitar 2 juta anak-anak. Di antara sepertiga hingga setengah dari semua orang Yahudi yang tewas adalah orang Yahudi Soviet. Kelompok minoritas etnis, sosial, agama, politik, dan seksual lainnya juga sangat tertindas dan dihilangkan. Para pelaku bukan hanya Jerman. Dimanapun mereka pergi, pasukan penakluk Jerman dibantu dan didukung oleh kolaborator lokal dalam kejahatan mereka. Holocaust adalah bab yang paling mengerikan dalam sejarah yang ditandai oleh genosida yang disengaja dan sistematis terhadap jutaan orang, terutama orang-orang Yahudi. Tetapi juga termasuk kelompok minoritas lainnya. Skala kekejaman, dehumanisasi korban, dan kolaborasi berbagai pihak dalam melaksanakan tindakan keji ini menjadikan sebagai periode gelap dan tidak dapat dimengerti dalam sejarah manusia. Akhir dari Perang Dunia II ditandai dengan beberapa peristiwa penting yang membawa kedamaian dan perubahan besar dalam geopolitik global. Setelah Jerman Nazi menyerah pada tanggal 7 Mei 1945, perang di Eropa secara resmi berakhir. Pada tanggal 8 Mei 1945 diumumkan sebagai hari kemenangan di Eropa, di mana Jerman menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Di sisi Pasifik, akhir dari Perang Dunia II dipengaruhi oleh dua peristiwa penting, yakni pengeboman atom Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan juga pengeboman atom Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Amerika Serikat. Serangan atom ini memaksa Jepang untuk menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945 yang kemudian diumumkan sebagai hari kemenangan di Jepang. Setelah Perang Dunia II berakhir, dunia mengalami berbagai perubahan politik, sosial, dan ekonomi yang luas. Salah satu dampak utamanya adalah pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai lembaga internasional untuk menjaga perdamaian dunia. Perang Dunia II juga menyebabkan pembagian dunia menjadi dua blok besar, blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet, yang kemudian memunculkan perang dingin antara kedua blok tersebut. Selain itu, perang juga merangsang gerakan dekolonisasi di berbagai negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, yang akhirnya memperoleh kemerdekaan mereka. Perang Dunia II juga membawa kesadaran akan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia yang kemudian menjadi dasar bagi pengembangan hukum dan pengadilan internasional, seperti pengadilan Nuremberg. Setelah perang, terjadi rekonstruksi politik di berbagai negara yang terlibat dalam perang.
Di Eropa, kekalahan Jerman memicu perang dingin antar blok barat dan blok timur. Sementara itu, di Asia, perang melawan imperialisme semakin meningkat, dengan banyak negara yang meraih kemerdekaan mereka. Negara Israel juga didirikan pada tahun 1949 sebagai rumah bagi para korban Holocaust. Selain itu, perang juga memicu perubahan dalam kebijakan kesejahteraan sosial di negara-negara seperti Britania Raya dan Amerika Serikat. Perang Dunia II dianggap sebagai perang yang baik, yang mempromosikan solidaritas sosial dan menjanjikan akhir dari kemiskinan, pengangguran, dan penyakit melalui program kesejahteraan yang didukung negara. Hal ini menciptakan landasan bagi negara kesejahteraan modern yang muncul setelah perang. Pembahasan materi seputar masa interluar Perang Dunia I dan II dalam buku The Second World War II, A People History, karya Joanna Burke, dirasa sangat lengkap dengan perpaduan materi pembahasan, serta tersedianya dokumentasi visual dan adanya peta yang dapat memudahkan pembaca untuk memahami isi buku. Buku ini secara keseluruhan merupakan paket lengkap peristiwa dan strategi militer pada masa itu, serta mengetahui hubungan internasional pada pertengahan abad ke-20. Selain itu, buku ini dilengkapi dengan pemaparan dari sudut pandang para korban dan saksi mata pertempuran Perang Dunia II, yang mana Joanna Burke menyebutkan setiap peristiwa dengan menggunakan catatan harian, sejarah lisan, puisi, serta surat rumah yang menceritakan kisah para korban dan saksi mata itu sendiri. Seperti Anne Frank yang telah menulis buku harian tentang kejadian perang yang dialaminya sendiri. Sayangnya, tersedianya dokumentasi visual yang dirasa cukup vulgar dalam memperlihatkan korban memungkinkan adanya rasa traumatik bagi sebagian orang. Selain itu, sangat disayangkan belum adanya versi terjemahan yang dirasa akan lebih memudahkan para pembaca yang kurang menguasai bahasa asing.